tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, demikian hukum Allah. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Allah tentang hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kekelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan kepada kami, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang tertulis di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11, kita bergantian membacanya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 4 sampai ayat 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat gereja kita untuk minggu hari ini adalah sebagai berikut. Marilah kita mengikutinya secara bersama-sama. Hal Sermon Week atau gabungan. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 akan dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Hal persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Persembahan Namar Bohong. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kita akan mengumpulkan persembahan Namar Bohong dalam setiap kebaktian untuk ke Sekolah Tinggi Guru Huria, Bibelpro, dan Diakones. Diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. Hal diakonnya tentang seksi pendidikan. Melalui rapat seksi pendidikan, maka telah diputuskan beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2020-2021, yaitu A. Penambahan guru pendidikan agama Kristen dan pemberian surat keputusan guru pendidikan agama Kristen periode 2020 sampai dengan 2022. B. Pengadaan sarana pengajaran berupa papan tulis, buku-buku, dan lain-lain. C. Pendataan siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Dihimbau kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya yang akan mengikuti pendidikan agama Kristen dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan mengisi formulir yang telah disediakan seksi pendidikan atau dapat menghubungi kantor gereja dan ketua seksi pendidikan, yaitu Nyonya Sintua J. Huta Barat, Bor Sitopul. Waktu pendaftaran selama 2 minggu, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020. D. Dihimbau kepada orang tua untuk lebih memberi perhatian dalam pendidikan agama Kristen, supaya tidak terjadi permohonan nilai hanya pada saat dibutuhkan, tanpa mengikuti pembelajaran. E. Pendidikan agama Kristen gereja kita masih dilaksanakan melalui online dengan memberi tugas di rumah masing-masing. Untuk metode tatap muka, jika memungkinkan, akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus 2020. F. Setiap hari Jumat, gedung sekolah minggu dipakai untuk pelaksanaan pendidikan agama Kristen
dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang lainnya. Hal pemberitahuan tentang berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 telah meninggal dunia Ibu Poibe Boru Siombing atau Opung Goklas Boru, lahir pada tanggal 13 Agustus 1934, tutup usia 85 tahun, yang beralamat di Jalan Kerkhoff nomor 14 RT 04 RW 05 Lewi Gajah, Wik 8. Dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kerkhoff Lewi Gajah, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan sudah dilaksanakan penghiburan dari Kuria sekaligus pemberian diakoni sosial Kuria. Hal periodisasi pengurus Persekutuan Perempuan Distrik PPD. Rapat periodisasi Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengje atau PPD yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2020, waktu mulai pukul 8.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Jalan Lurah Gereja HKBP Jalan Sisingamangaraja, Cimahi. Acara periodisasi PPD tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang akan hadir dalam acara tersebut dapat dibacakan tersendiri. Penabisan penatua atau pajakonon situa. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan penabisan penatua atau pajakonon situa kepada 3 orang calon situa dalam ibadah pukul 10.30 WIB. Kami ulangi, dalam ibadah pukul 10.30 WIB. Sebelumnya, pada tanggal 4 Agustus 2020, pajakonon di Parhalado, dan tanggal 7 Agustus 2020, ibadah pemberangkatan sekaligus penyerahan toga. Hal song leader. Saat ini gereja kita masih kekurangan petugas song leader dan multimedia. Karena itu, gereja kita memohon kepada jemaat yang mempunyai talenta suara untuk mendaftarkan menjadi song leader dan multimedia ke kantor gereja atau kepada Ketua Seksi Musik Amang Sintua J. Manurung, dan memohon kepada Sintua Wik untuk merekomendasikan jemaat dari Wiknya yang memiliki talenta suara supaya dikunjungi oleh Ketua Seksi Musik dan Pendeta Resor. Hal jadwal kebaktian. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, jadwal kebaktian dan yang mengikutinya dihimbau adalah sebagai berikut. Kebaktian masuk 7.30 akan diikuti oleh Ruas Wik 6 dan Wik 7. Pada pukul 10.30 WIB yang mengikutinya Ruas Wik 4 dan Wik 9. Pada pukul 13.30 yang mengikutinya Wik 1 dan Wik 5. Pada pukul 16.30 yang mengikutinya Wik 2, 3, dan 8. Demikian warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya, dan mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga Bapak, Ibu, Naposo Bulung Remaja Sekolah Minggu yang mengikuti ibadah streaming di rumah yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dunia, dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara Naposo Bulung yang di gereja dan yang di rumah yang berbahagia mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan membekali umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, dengan sebuah tatanan hubungan kemanusiaan, dengan hubungan tatanan persekutuan di antara sesama manusia melalui firman Tuhan pada hari ini. Terkhusus tentang ucapan, terkhusus tentang perkataan dan buah dari mulut kita dan lidah kita, supaya senantiasa berkata-kata, berujar dan mengucapkan kata-kata yang benar, yang baik, yang mempersatukan, yang memulihkan, kata-kata yang penuh dengan rasa keadilan. Dan kita jauhkan diri kita, perkataan kita, buah mulut dan lidah kita dari kata-kata cemooh, kata-kata dusta, kata-kata bohong. Dan pada periode masa sekarang ini
tidak hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita saja yang kita harus hindarkan dari kata-kata dusta dan bohong, tetapi perlu kita tata kehidupan kita dengan apa yang keluar menjadi kata-kata kita, buah dari tangan kita, mengetikkan perkataan dalam status di media sosial pada saat sekarang ini. Bukan kata yang menjadi buah mulut dan lidah kita lagi, tetapi mungkin buah dari ketikan jari-jari kita yang bisa saja merupakan sumber berita yang tidak baik, berita bohong, hoax, atau berita dusta yang menyebabkan tatanan hidup manusia rusak. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai survei ternyata profesi atau pekerjaan yang menyebabkan orang harus banyak mengucapkan kata-kata di dunia ini, yaitu kalangan imam. Imam itu banyak mengucapkan kata-kata. Para pendeta, evangelis, guru, misionaris itu adalah orang-orang yang sering dan banyak mengucapkan kata-kata. Selevel dengan itu mungkin ada juga guru, banyak juga mengucapkan kata-kata. Tentara, polisi dalam memberikan bimbingan atau arahan tentu banyak mengucapkan kata-kata, dan sedikit di atasnya itu ada juga para pengacara. Sehingga kaitan khotbah kita, para penegak hukum baiklah tidak membelokkan hukum orang, sehingga dalam kebenaran kata-kata para penegak hukum. Jadi para pengacara, advokat, hakim, jaksa itu orang-orang yang juga banyak mengucapkan kata-kata. Tapi menurut sebuah survei ada hasil yang cukup mencengangkan. Ternyata di atasnya itu golongan yang paling banyak katanya akhir-akhir ini mengucapkan kata-kata adalah para kaum ibu. Ini kaum ibu melebihi dan melewati pendeta, pengacara, advokat, mengucapkan banyak kata-kata setiap hari para ibu. Dan di atas para ibu ini ada sedikit lebih banyak ibu-ibu yang sudah mertua. Jadi ibu-ibu yang sudah mertua, yang punya menantu, rupanya banyak juga mengeluarkan kata-kata. Jadi hati-hatilah di sini yang sudah punya menantu ya. Wah, apa mungkin kita masuk dalam golongan terbanyak mengucapkan kata-kata. Ya mungkin saja jangan-jangan menantunya menjadi musuh dari mertuanya, sehingga banyak bertengkar dan mengeluarkan kata-kata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari banyak kata yang terucap setiap hari, mari kita evaluasi, mari kita lihat, mari kita mencoba untuk menghitung dari begitu banyak kata yang keluar dari mulut kita, buah dari lidah kita, berapa banyak kata-kata itu kata-kata dusta, kata-kata bohong, dan yang menyebabkan berita hoax tersebar di sekeliling kita. Mari kita hari ini kita dipanggil untuk mengucapkan, berujar, dan membuahkan mulut kita dengan kata-kata memulihkan orang yang lemah, miskin, yang berkekurangan. Kata-kata kebenaran, sehingga orang-orang yang membutuhkan rasa keadilan dibela haknya karena perkataan kita yang benar. Kata-kata yang mempersatukan, sehingga dua kubu yang mungkin sedang bermusuhan disejukkan oleh kata-kata kita yang mempersatukan dua atau banyak hal yang berbeda dari kehidupan umat manusia itu. Tetapi berapa katakah yang keluar dari mulut kita ini yang menjadikan perpecahan, yang menjadikan permusuhan, jurang dan jarak kemanusiaan saat ini semakin
melebar dan semakin jauh dan semakin banyak jurang yang memisahkan manusia disebabkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya Rasul Yakobus pada Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6, lidah itu yang mengucapkan kata-kata itu diibaratkan seperti api. Hati-hati, mohon kita untuk berjaga-jaga tentang perkataan kita, ujaran kita, dan kalimat-kalimat yang tidak lagi hanya terucap tetapi juga terketik atau tertulis melalui tulisan kita di berbagai media yang ada pada saat ini. Lidah itu, kata-kata itu ibarat api yang bisa membakar kota dan menyebabkan huru hara dan perkara-perkara besar yang bisa merusak tatanan hidup manusia dan tatanan hidup kita di tengah-tengah perjalanan persekutuan kita di antara kita dan juga persekutuan kita di antara kita dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita. Mari kita pakai kata-kata kita, dan inilah banyak persoalan di tengah kehidupan kita. Ketika banyak waktu kita tersita oleh rumpian-rumpian atau kongko-kongko yang hanya membuahkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak menghasilkan sesuatu hal yang berfaedah bagi kehidupan kita. Betapa banyak ibu-ibu yang berkumpul-kumpul dan menggosip sehingga muncul berita-berita yang kebenarannya tidak valid, yang kebenarannya sangat begitu disangsikan, sehingga merusak tatanan persekutuan para kaum ibu dan bisa merembes kepada para kaum bapak yang menjadikan tatanan hidup kita rusak. Jadi kepada kita, kalau kita kumpul-kumpul atau berbincang-bincang, sepanjang masih ada makanan di depan kita, goreng pisang atau kacang, bolehlah kita berbincang-bincang. Karena biasanya kalau berbincang sambil makan itu tidak banyak kata-kata yang keluar dan cenderung masih bersifat benar. Tapi kalau sudah terlalu lama kita berbincang, tidak ada lagi makanan di hadapan kita, kacang juga sudah ludes, goreng pisang sudah habis, marilah kita bubar gerak. Karena sebentar lagi mungkin perkataan kita akan bohong, perkataan kita cenderung dusta, atau bahkan menghadirkan berita-berita yang kebenarannya mungkin sangat disangsikan. Tidak terkecuali, tidak hanya kaum ibu, ya, para ibu-ibu, tapi juga para kaum bapak yang mungkin ketika kongko-kongko menghabiskan banyak dan menyita waktu untuk menyebarkan, memperbincangkan, mempercakapkan perkataan, berita yang kebenarannya belum bisa kita yakini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia mendengar firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk memperbaiki, memelihara tatanan kehidupan kemanusiaan itu melalui perkataan kita dan juga sikap kita terhadap musuh kita, terhadap sesama kita, atau bahkan kepada orang-orang yang bisa saja membenci kita dan tidak suka terhadap kemanusiaan kita. Bahkan lembunya atau keledainya ketika kita melihat itu, kita terpanggil dan dipanggil untuk menolong binatang kepunyaan dari orang yang membenci kita, musuh kita. Kalau lembunya tersesat, pulangkan. Kalau keledainya terlalu berat bebannya, tolong. Beban berat dari keledai musuhmu, kata firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tentunya ini adalah firman yang begitu sangat akan menyejukkan persekutuan sesama manusia. Tetapi pada realitasnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jangankan musuh kita, orang yang tidak membenci kita, yang tidak kita kenal, susah bagi manusia zaman sekarang ini untuk menolong, untuk membantu dia. Kita hanya berkutat dan berkisar di orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, atau yang seiman dengan kita. Tetapi jika mereka bukan seiman atau bukan keluarga kita, maka kita tidak merasa terpanggil untuk menolong mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini, lembu dari musuhmu katanya. Janganlah kita kiranya ikut-ikutan terjangkit penyakit yang terjadi sekarang ini. Apa itu? Penyakit SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu SMS. Kalau susah orang, senang dia. Senang dia kalau orang pada susah. Susah dia, tidak bisa dia tidur. Aduh, tidak bisa dia tenang. Kalau apa? Kalau tetangganya, orang di sekitarnya berbahagia. Jadi dia susah. Belum lagi kalau dia sampai gusar dan tidak bisa tidur. Ada orang yang sampai step-step karena belum membuat orang susah. Tiap hari, kenapa kau Pak? Dibilang begitu. Belum ada orang susah saya buat hari ini katanya. Jadi kalau dia belum buat orang susah, sepertinya dia sangat gusar. Bahkan seperti mau step-step seperti ini. Ada orang yang begitu, ada. Yang melakukan dan memperbuat sikap sehingga orang susah. Apalagi kalau orang banyak merasa susah karena perbuatan kita. Ini lembunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kerukunan kita pada saat belakangan ini? Ada banyak orang yang berperkara hanya karena daun pohon tetangganya yang berjatuhan ke halaman rumahnya. Sehingga setiap hari ia harus menyapu, dan setiap hari ia harus mengumpat, setiap hari ia harus bersumpah. Bau bulung-bulungi nasohasiaon, katanya setiap hari dari mulutnya keluar sumpah serapah, kutukan, kebencian dan kedengkian hanya karena di samping rumahnya ada pohon tetangganya dan daunnya mungkin beberapa helai berjatuhan ke halamannya. Banyak orang yang berperkara hanya karena buah pohon kepunyaan dari tetangganya. Banyak ya, ada kita yang berperkara karena hanya buah pisang kepunyaan siapakah ini, tepat berbuah pisang di perbatasan tanah dua orang yang bertetangga. Nah ini sebagian pisang ini dan jantungnya ke tetangganya, tetapi pokok pisang ini atau batangnya di tanah kita. Lalu karena berperkara kepunyaan siapakah pisang ini, lalu kita berperkara sampai kemana-mana hanya karena kepunyaan siapakah ini. Tidakkah lebih baik kita memberi kepada orang itu? Siapa tahu dia lebih membutuhkan buah itu daripada kita. Walaupun setiap hari atau mungkin setiap waktu banyak tenaga yang terpakai, tersita bagi kita untuk menyapu daun-daun pohon rumahnya yang tidak memberi faedah baik bagi kita. Tetapi faedah berkat diberikan kepada setiap kita karena kita mau terpanggil untuk memberikan hal yang baik bahkan kepada orang yang membenci kita, musuh kita. Janganlah kiranya ketika kita melihat orang lembu, orang tersesat dan masuk jurang, lalu kita tertawa, senang, lalu kita terkekeh, menghinakan mereka yang mungkin sebentar lagi akan menangis karena hartanya hilang. Atau mungkin keledai orang musuh kita yang begitu berat bebannya, lalu kita terkekeh dan tertawa, menghinakan orang yang mungkin sebentar lagi keledainya akan mati karena bebannya yang begitu berat. Tetapi kita terpanggil menjadi orang-orang yang memberikan berkat kepada orang di sekeliling kita dan bahkan musuh kita yang membenci kita, yang berujar kebencian kepada kita, yang tidak suka kepada kita karena iman kita, karena
kita orang percaya atau karena apapun, tetapi setiap kita terpanggil untuk membalaskan kebaikan dengan kebaikan mereka, membalaskan kebaikan oleh karena kejahatan mereka. Itulah identitas Yesus Kristus yang dipanggil melakukan kebaikan, misi keselamatan bagi dunia ini dan orang-orang yang telah menodakan kekudusan Tuhan melalui dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita belajar perkataan-perkataan ini, kata-kata ini supaya kita semakin lembut. Belum lagi kata-kata bohong yang dilarang kepada kita, tapi kita mungkin tambahannya, mari kita mencoba untuk berujar, berkata-kata dengan ramah, sopan, lemah lembut. Memang lidah tak bertulang, mulut tak terbakar mengatakan api, dan lidah tidak terpotong mengatakan dusta. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, kita dipanggil untuk mengucapkan kata-kata lemah lembut. Karena kata lemah lembut meredakan amarah. Tetapi kata-kata yang kasar, kata-kata bohong, kata-kata dusta akan membangkitkan kebencian dan amarah. Sehingga hari ini kita dipanggil untuk mengucapkan kata benar, baik, tidak bohong, lemah lembut, sopan, mempersatukan, mempereratkan, mempertemukan, dan menumbuhkan benih-benih kasih di antara umat manusia. Ketika bangsa itu juga akan sampai dan tiba di tanah Kanaan, jangan lupakan sejarah bahwa bangsa itu dulu juga adalah bangsa yang terbuang, bangsa yang menjadi budak di tanah Mesir. Karena itu setiap kita dipanggil juga hari ini untuk menolak korupsi, suap atau sogok. Dan inilah yang menjadi hal yang dijangkiti pada banyak pihak sekarang di bangsa kita. Mari kita doakan supaya kaum agama tidak terjangkit juga dengan sikap korupsi ini. Karena di berbagai aras kehidupan manusia, sogok, kolusi, korupsi, nepotisme, dan suap itu sudah semakin merajalela. Mudah-mudahan tidak berjangkit juga di tengah-tengah para imam, klerus, pejabat gereja, dan petinggi-petinggi agama, supaya semakin tidak tercoreng wajah bangsa kita ini. Karena memang sejak dari perjanjian lama ini di kitab Keluaran sudah diperingatkan, sudah di warning, harus diwaspadai kejahatan umat manusia yang membelokkan hukum, yang berperkara dengan orang miskin sehingga orang miskin itu dikalahkan dalam perkara keadilan, yang membelokkan kebenaran dan keadilan di tengah umat manusia karena uang, karena kekuatan sogok, suap, dan korupsi, sehingga terjadi persepakatan jahat antara orang-orang yang memegang kuasa hukum dan memegang kuasa bangsa dan negara untuk membelokkan kebenaran, sehingga berpihak kepada kaum pemilik harta, berpihak kepada orang-orang yang kaya. Setiap orang yang telah menerima Yesus menjadi juru selamatnya, maka ia mengatakan tidak kepada sogok, suap, dan korupsi, menolak hal itu yang bertentangan dengan panggilan kita untuk mengikut Kristus. Tetapi walaupun kadangkala kita akan mengalami kesukaran karena kebenaran yang kita tegakkan, tetapi kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang tidak berpihak kepada orang-orang jahat dan orang-orang kasar yang membelokkan hukum, tetapi aku adalah Tuhan yang berpihak kepada kebenaran. Sehingga kebenaran yang mungkin bisa ditutupi oleh kejahatan tetap menjadi kebenaran, dan suatu waktu
kebenaran ini akan terungkap oleh karena Tuhan yang telah berfirman. Dialah Tuhan yang berpihak kepada kebaikan. Itulah firman Tuhan hari ini. Jika terjadi demikian, maka tatanan hidup kita akan baik. Sehingga setiap kita, baik korupsi kecil-kecilan. Korupsi kecil-kecilan ini bisa di keluarga ya, bapak-bapak, hei para bapak. Bisa ada korupsi kecil-kecilan. Ya kecil lah itu mungkin, tapi tiap bulan. Karena ada istri yang tidak tahu selip gaji suaminya. Ada istri yang tidak tahu selip gaji suaminya di sini. Berapanya gajimu Pak? Kata, enggak usah tahu-tahu kau itu. Ada banyak masalah di sana. Jadi berapanya gajimu setiap bulan? Ya udah inilah, pakailah ini. Bersyukurlah kau. Apalagi kata pendeta, mengucap syukurlah. Kata khotbahnya juga kan. Bersabarlah dan bersyukurlah atas gajimu. Katanya kepada istrinya, sampai mati suaminya tidak tahu dia berapa sebenarnya gaji suaminya. Atau mungkin juga yang istrinya bekerja, ada juga itu ya. Berapanya sebenarnya gajimu? Katanya kepada istrinya, perlu kali sama kau itu. Uang belanja dan uang ini saya sudah habis itu semua. Gak usah tanya-tanya gajiku berapa. Ya, itu apa rupanya itu kamu tahu gaji saya berapa? Ya kan saya hanya perlu tahu saja. Dia tidak mau suaminya tahu berapa gajinya supaya nanti tidak mengungkit-ungkit masalah keuangannya. Padahal dia mungkin korupsi di situ. Gajinya sekian dikasih sekian. Suami orang sana kenapa gajinya sekian? Kami ngerumpi loh ibu-ibu. Katanya suaminya segolongan dengan bapak gajinya segini. Itulah suamimu, katanya kepada istrinya. Kalau menuntut seperti itu. Jangan begitu ya para bapak-bapak. Kasih tahu ini gaji. Berikan semuanya kepada istrimu. Supaya senang hatinya dan gembira dia. Kalau minta lagi, rayulah dia. Itu kepada kita semua. Tuhan berkati sehingga tatanan hidup kita semakin berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami setiap waktu berujar kebenaran, keadilan, berita baik, mempersatukan, memperdamaikan, dan memulihkan. Menghibur sehingga kata-kata kami menjadi berkat bagi orang. Berkati kami hari ini yang mendengarkan firman Tuhan di gereja ini dan juga di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berseru dan memohon melalui doa kami hari ini. Ketika di beberapa tempat Tuhan ada klaster-klaster baru berjangkitnya COVID-19 di bangsa kami ini. Tuhan, segeralah pulihkan dunia ini. Segeralah pulihkan bangsa kami sehingga tatanan hidup kami Tuhan dipulihkan dengan baik. Kami mohon dengan segala kehinaan kami dan keberdosaan kami yang tidak sepantasnya meminta kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dan jamah dunia ini bangsa kami sehingga penyebaran virus COVID-19 ini bisa berhenti dan keadaan bisa pulih, sembuh kembali. Kami hanya bisa memohon kuasa Tuhan karena kami tidak sanggup lagi dan tidak mampu lagi melalui kepintaran kami, pengetahuan kami. Kami Tuhan hanya mengandalkan kasih-Mu saja. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini di gereja dan juga di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini Tuhan. Bersama-sama melipat tangan berdoa kepadamu. Biarlah kasih-Mu yang melawat setiap kami. Sehingga kami Tuhan diluputkan dari celaka, mara bahaya dan sakit penyakit. Tidak akan ada satu orang pun atas kuasa Tuhan dalam nama Yesus kami terjangkit virus COVID-19. Tetapi kami disembuhkan, dipulihkan, dipelihara, dijaga, ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini. Biarlah Tuhan panjang umur bagi mereka dan segala hal yang baik dan perlu sukacita menaungi hidup mereka. Yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, berkati keluarganya semakin berbahagia. Berkati keluarga Punggoklas, Inang Puibi Borusi Hombing yang sudah meninggalkan kami sehingga mereka terhibur. Berkati NN, Opu Betrix, Raja Gugu Antoni,
Huta Barat, Darlin Nenggolan, para simpatisan jemaat Tuhan mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Biar kasih-Mu yang senantiasa memberkati dan menyertai hidup mereka dan keluarganya. Berkati Tuhan Evi Astriana Buru Aritonang menerima pemberkatan Sidi sehingga semakin teguh mengikut Engkau. Berkati Claudia Cipta Arwan Pasaribu Borusi Jabat NN yang memberikan kasih Tuhan dan memohon kepadamu kiranya Engkau semakin tambahkan rezeki dan sukacita bagi mereka. Berkati pekerjaan dan keluarganya. Berkati keluarga Mangsi Hotang Situa Burta Barat dan keluarga Lubar Raja Borusi Majuntak. Biarlah Tuhan kasih Tuhan yang berkati kehidupan mereka sehingga semakin bersukacita bersama keluarganya. Berkati keluarga Semanung Kalit Inang Borusi Naga. Biarlah Tuhan dalam permohonan mereka semakin dikuatkan, semakin diberkati, semakin bersukacita bersama seluruh pinopar mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan sukacita bagi kami, menolong kami dalam kesukaran kami, dan senantiasa berpihak kepada kami dalam kebenaran kami. Sehingga Tuhan, kami teguh dan kuat kokoh melakukan kebaikan, kebenaran, hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 dan mengumpulkan persembahan. Berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, ku semua ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Para halado HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kami himbau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tetap berjaga-jaga, berwaspada. Dengan meningkatnya klaster belakangan ini, kita mohon juga doa kepada Tuhan supaya kebaktian kita ini dijaga oleh Tuhan. Mari kita turuti protokoler kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita. Horas, Tuhan memberkati. Jalan
satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada